A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idistasqa, dan ingatlah ketika meminta air, meminta air untuk minum. Wa idistasqa Musa, siapa? Nabi Musa. Untuk siapa? Liqaumihi, untuk kaumnya. Ingatlah ketika Nabi Musa minta air minum kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kaumnya. Fakulna drib bi asokal hajar. Fakulna, maka kami, kata Allah, maka kami berkata, idrib, pukulkanlah, biasoka, dengan tongkat kamu, al-hajarah, ya, pada batu. Fanfajarat, maka mancur apa? Memancar, ya, memancarlah minhu, dari batu tersebut, isnata asrota, 12 ainan, 12 sumber, ya, 12 sumber air. Qad alima, qad alima, telah mengetahui, kullu unasin, setiap manusia, masrabahum, tempat minumnya. Maksudnya semua orang Bani Israel tahu jatah sumber air minumnya sendiri-sendiri. Kulu, makanlah oleh kalian, wasrabu, dan minumlah, mir rizqillahi, dari rizki Allah, wala, dan janganlah tak tahu, dan janganlah kalian melakukan memperbuat, ya, fil ardi, di muka bumi, mufsidin, sebagai orang yang berbuat kerusakan, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang berbahagia, untuk ayat berikutnya ini kembali kita dihadirkan, diberitahu oleh Allah kisah tentang Bani Israel yang dikurung oleh Allah di padang Tih, ya, di tempat, ya, tidak bisa keluar dari situ. Karena apa? Bangkang, ya, dikurung, ya. Terjadi peristiwa ajaib yang lain, ya. Terjadi berbagai macam peristiwa ajaib, ya. Termasuk ayat ini, yaitu Allah mengingatkan kepada orang-orang Bani Israel, ingatlah ketika Nabi Musa minta kepada Allah minum, air minum untuk kaumnya. Jadi setelah dikurung di Tih, di padang Tih itu panas. Karena panas, rekasan apa mboten nek? Kepanasan rekasan, ya. Pertama kebutuhan pasti minum, ngelak, nggih Pak nggih. Ngelak, butuh minum. Enggak ada air minum.
Akhirnya Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kaumnya. Jadi kisahnya begitu. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala air minum. Oleh Allah diperintahkan untuk memukulkan apa? Memukulkan tongkatnya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, Nabi Musa itu tidak tahu fungsi tongkatnya, ya. Sehingga kalau mau butuh, minta dulu kepada Allah baru diberitahu. Tutukno, gitu. Kalau tahu sejak dulu kan tidak perlu minta, langsung aja. Butuh nyebrang laut, tutukno, ya. Terbelahlah air laut, garing, bisa melayu, ya. Butuh ngombe, tutukno watu, muncrat banyu. Butuh panganan, tutukno balangno langit kok gigal dhewe. Enggak begitu. Jadi ini memang bukan sihir, ya. Tongkat itu bukan jimat sihir, ya. Minta dulu berdoa kepada Allah baru tutukno tongkatmu, tutukno. Muncrat banyu, ya. Nah, dari ayat ini, ya, bahwa ternyata sumber air minum ini dibuat atau disediakan 12. Masing-masing orang-orang Bani Israel tahu tempat minumnya masing-masing. Artinya apa? Di tafsir diterangkan bahwa orang-orang Bani Israel itu ada 12 kabilah yang jadi pengikutnya Nabi Musa. Orang-orang Bani Israel itu ada 12 kabilah, beda-beda, gitu. Sehingga ketika butuh air minum dibikinkan juga 12 sumber air, ya, sumber air. Saya bacakan Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, ya. Wa idistasqa Musa liqaumihi. Ingatlah ketika Nabi Musa itu minta air minum untuk kaumnya. Aitolaba lahum ma'an yashrabuna minhu. Artinya adalah Nabi Musa memohon kepada Allah untuk orang-orang Bani Israel supaya bisa minum dari air minum itu. Itu. Kalau orang Kedung Jampang nggak bisa minum, ya gawe sumur nggih Pak nggih. Iki mau Bani Israel kok bodoh temen orang gawe sumur gitu. Ning kono gawe sumur kepriben. Ya. Engko muncrat metune minyak lapindo. Apa-apa jaluk kayak gitu ya. Iya, ya enggak apa-apa, kisahnya memang lagi begini, ya. Jadi enggak ada mata air, maka ketika butuh minum mereka minta, dan Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqul nadrib bi asaqal hajar, lalu kami katakan, pukulkanlah tongkat kamu pada batu. Imma hajarun mahsusun ma'lumun indahu. Boleh jadi ini adalah batu khusus, ya, batu khusus yang diketahui beliau pada waktu itu, ya. Jadi batu khusus. Wa imma ismun jinsi, ya. Dan barangkali ya itu cuma batu, ya jenis batu gitu aja, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Sing ditutuke watu apa, ya,
tidak disebutkan secara jelas di tafsir. Bisa jadi itu memang batu khusus yang dikenal, ya. Atau ya pokoknya asal jenis batu, ya. Yang disuruh nuduk ini watu apa? Wallahu a'lam bishawab. Fanfajarat minhu isnata asyrata aina, ya. Maka memancarlah dari batu itu 12 isnata asyrata aina, sumber mata air. Wa qabailu bani Israil isnata asyrata qabilah, dan kabilah bani Israel itu ada 12 gitu. Jadi dibikinkan 12. Kenapa seperti itu tidak tahu ya. Tidak ada keterangan di tafsir, cuma menunjukkan ada 12 kabilah ya digawekno 12, bikinkan 12. Qad alima di ayat berikutnya, di kalimat berikutnya, qad alima kullu unasin masyrabahum. Masing-masing kabilah, masing-masing orang dari kabilah yang 12 itu masing-masing tahu tempat minumnya. Ya. Jadi kalau tidak 12 mungkin tukar ya. Mungkin tukar menungso ya Pak. Ya, tukar. Ya. Makanya ngurusi orang banyak itu kadang kayak gitu. Ya. Kalau 12 kadus ya gawekno 12 sumur. Bener tukar, enak temen kalau digawekno kene ora tukar lagi. Ya, ngurusi orang banyak ya begitu. Ya, wallah besar. Kita bisa metik hikmah di antaranya seperti itu. Kok tidak dibikin satu bahan sampai sumbernya gede? Iya. Ya. Sumber gede akeh, tapi kalau ada yang serakah, ada yang memonopoli. Ya, dikuasai ya. Akhirnya sing liyane ribut demo kae terus. Ya, wae kabeh jatahmu kabilah A, kabilah B, kabilah C. Nah, udah aman. Ya. Karena cenderungnya orang itu beda kelompok itu tukar. Beda RT tukar. Rikan wong RT ndi durek RT kene rasa melu-melu. Nah, gitu ya. Jadi ada apa? Ada dalam ilmu sosial itu semangat in group itu kadang-kadang membuat orang tidak peduli manusia yang lain. Rika dudu warga kadus kene rasa melu-melu kene. Gitu Pak ya, menurut saya. Padahal itu ya menungso gitu loh. Padahal itu juga manusia. Gitu. Anda bukan warga desa sini, nggak boleh ambil air di sini. Gitu. Padahal itu yang datang butuh air minum itu juga manusia. Kan bodoh menungso nih. Tapi bukan warga sini. Urusan warga atau bukan warga itu tukar menungso. Gini apa betul? Keprimi kok menungso kok begitu nggak ngerti ya. Cetakannya kados niku nggih Pak. Jadi susah ya. Tapi itulah hidup manusia. Kita lanjutkan ya. Qad alima kullu unasin, masing-masing kabilah, masing-masing manusia itu sudah tahu ya. Masrabahum mahallahum alladzi yasrabuna alaihi min hadhil ayun, yaitu tahu tempat yang mereka harus minum mata air yang mana. Fala yusahimu ba'duhum ba'dhan bal yasrabunahu
muhni'ina la mutakaddirin. Nah, bener diterang ben pancen ben ora tumpang tindih, maksud ben ora tukar gitu ya. Ben ora tukar. Ya. Jadi sudah tahu tempatnya masing-masing. Ben masing-masing tidak saling tumpang tindih apa ya. Yusahimu ba'duhum ba'don itu ya ben ora tukar lah gitu ya, gampangannya ben ora tukar, ben ora slambruh, bahasa sini ben ora slambruh cukup ngono. Nah, biasanya kalau seperti itu nggak tertib ya, itu manusia cenderungnya malah tukar ya. Insya Allah ya, insya Allah. Jadi fala yusafi ba'duhum ba'dhan bal yasrabuna muhni'ina la mutakaddirin, sehingga mereka bisa minum ya dengan tenang, nyaman ya, tidak rebutan ya, tidak rebutan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang berbahagia, kita lanjutkan kemudian. Kulu washrabu mir rizqillahi, makanlah oleh kalian dan minumlah min rizqillah, dari rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya alladzi atakum min ghairi sa'yin wala ta'bin, yaitu rezeki yang Allah berikan kepada kalian tanpa kalian perlu usaha dan tanpa perlu payah-payah. Enak tenan gitu. 12 kabilah mungkon madang kon ngombe ya, ora dadak usaha, ora dadak ngode, ora kesel. Sekecan apa mboten, Mbak? Dijatah. Makan, minta makan dijatah, turun dari langit. Ngelak jaluk ngombe dijatah, masing-masing kabilah kasih sumber masing-masing. Ana 12 kabilah ya dikasih 12 sumber air. Penak napa mboten dadi Bani Israil? Wah, dikepenakno Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Ora perlu dadak bingung ya. Lah pengangguran tapi madang. Siki kan pengangguran orang madang. Ya. Pekerjaannya proyeknya wong Cina. Lah susahnya sekarang itu gitu ya. Susahnya hidup sekarang zaman kita. Kalau saya dengar kalimatnya MH Ainun Najib ya. Kalau negaranya negara kapitalis warganya bebas ya, sakarku golek pangan dhewe itu golek pangan kan. Tapi nek negaranya komunis enggak. Kalian nggak usah nyari makan sendiri, dijatah negara. Ning aja protes, aja demo, aja ngopo-ngopo. Meneng wae. Nggak bebas. Nggak ada kebebasan. Tapi nek Indonesia ora oleh ngopo-ngopo, kon golek mangan dhewe. Judek ya. Kalau negara kapitalis itu bebas, wong kon ngomong kon protes bebas. Tapi urip golek pangan dhewe. Nah, negara di komunis ya, pangan sandang pangan papan dijatah. Tapi aja reak, aja protes, aja ribut. Nang bae. Ora bebas. Ora bebas angin dijatah. Ya.
Sing enak sing ndi, Pak? Bebas ning dijatah gitu. Biasa menungso njaluke bebas ning dijatah. Wong Bani Israil wis ngono mangan, ngombe, karepku wis jatah kabeh, ora usah kerja. Masyaallah. Kulu wasrabu min rizqillahi, ya. Tafsirnya seperti itu, ya. Ai alladzi atakum min ghairi sa'in wala ta'bin. Ya, makan dan minumlah kalian ongkang-ongkang, enggak usah kerja, enggak usah usaha, enggak usah berpayah-payah. Wis. Iki wong Bani Israil. Nah, ora usah dadak golek, Pak, ora usah dadak ngode, ya. Ora perlu modal. Ya. Jatah semuanya. Dan makanya kita lihat nanti sing enak iki ngatur negara iki, negara kabeh rakyate dijatah kon ongkang-ongkang tok, ya. Apa rakyate bebas ngono terserah golek pangan jempalitan dhewek. Ya. Sing kepenak sing ndi ya. Tapi manapun yang terjadi atau cara mengelola negara, mengelola rakyat manapun, pasti menungso ora tahu nrimo, ya, nggak pernah nrimo manusia. Kita lanjutkan. Wala ta'tau fil ardi mufsidin, jangan melakukan perbuatan kerusakan. Sebenarnya satu saja bebas, ya, dijuamin kabeh bebas, jangan bikin kerusakan. Orang Bani Israil begitu. Wala ta'tau fil ardi mufsidin. Jadi itu keseimbangan. Tapi kalau di negara kapitalis ndak, ya, ora dijatah sandang pangan papane, ya. Tapi mereka bebas. Saking bebasnya itu ya, mau bisnis esek-esek, gawe hotel dilengkapi pelacuran, prostitusi, terserah. Pengen sugih bikin tempat perjudian, terserah. Namanya juga kapitalis, yang penting kowe duwe duit, duwe modal, karepmu. Kan gitu. Mau bikin toko mall besar banget, hipermart apa, pokoknya anu lah ya, pasar modern, gusuri toko-toko yang kecil, kalau perlu dipaksa, karepmu terserah, yang penting kowe teyeng. Gitu. Itu kalau kapitalis. Jadi kalau pasar rame, orangnya, tokonya yang kecil-kecil dituku, ora oleh diobong. Renovasi, sing nguasai sing duwe modal. Atau direnovasi, dipindah supaya pasar itu bisa ketika kalian berkata, ya Musa, wahai Musa, lan nasbiro, kami tidak akan pernah bisa sabar. Lan nasbiro, tidak akan pernah bisa sabar, tidak akan tahan. Bahasa lebih ini, kami tidak akan tahan, ya. Ala ta'amin wahidin, makan makanan sejenis terus. Kan dijatah makanan oleh Allah Subhanahu wa taala, manna wa salwa, itu makanan istimewa, ya, makanan istimewa. Enggak didapat di pasar, ya, tidak didapat di pasar. Istimewa, lain daripada yang lain. Nah, ini dikisahkan oleh Allah. Ingatlah ketika kalian, wahai orang-orang Bani Israil, kalian bilang kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, lan nasbira ala ta'amin wahid, kami tidak tahan kalau makannya ini terus, gitu. Makannya mana wasalwa terus, padahal itu makanan istimewa, makanan enak.
tidak usaha lagi, ya, tidak usaha lagi, nggak perlu kerja, dijatah. Fada'u lana rabbaka, fada'u maka doakan lana untuk kami rabbaka kepada Tuhanmu, yukhrij lana agar dia, agar Allah mengeluarkan lana untuk kami mimma tunbitul ardu, apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Jadi supaya Allah memberi makanan yang ditumbuhkan dari bumi. Min baqliha, berupa apa Pak yang diminta itu? Sayuran. Ya. Wa qithaiha, timun. Sing dijaluk malah timun, Pak. Jadi diwai panganan enak mana wasalwa malah jaluke timun. Nek gedung jantan timun rapayu. Lah kan repot itu. Nah ini malah jaluke timun. Wa fumiha, jaluk bawang putih. Wa adasiha, kacang adas. Wa basoliha, brambang. Madeng ora ana sambele, ora ana bawang, ora brambang. Mending nganggo kecap tok ora apa-apa tapi ana brambange, ya. Ora ana daginge, satene ora apa-apa, bayangno sate. Manusia. Njaluk bawang, brambang, timun. Ya, cowelan lah. Sayuran gitu. Kayak gitu. Jengkel juga ya Nabi Musa ini. Aduh, jan ngurusi wong 12 kabilah ke. Cara siki ya bikin stroke. Ya. Kala akhirnya Nabi Musa bilang, berkata, ya. Atas tabdiluna, apakah kamu minta ganti alladzi huwa adna dengan yang lebih tidak mutu. Adna itu lebih rendah bahasanya, bahasa maknanya secara bahasa itu yang lebih rendah. Apa kamu minta yang lebih rendah? Ya. Gantikan billadzi huwa khair, gantikan menu yang lebih istimewa. Dikasih menu istimewa kok jaluknya bawang, brambang, timun, sayuran. Lu nyatane wis tua Pak ya. Kadang-kadang kita sudah tua di masak sate, cari jamal ya entok ya sebebok wis. Nyang coel bae lah karo kuluban oke. Wong tua sih patut tuh. Tapi Bani Israel ke bukan masalah karena umur atau penyakit enggak. Ngomongnya apa? Bosen. Ora tahan rasa banjaluk sing luwe apa luweh rambut panganane. Nah, begitu. Nah, itu yang dongakno itu kan judek itu loh, Pak. Sing jalukno itu loh. Kalau kita itu jadi Nabi Musanya itu kan judek ngadepi orang kayak gitu. Ya. Jangankan ini. Misalnya ibu-ibu jenengan masak Bu opor ayam, ya, bikin lagi apa kari spesial, ya. Telur omelet, nah, karo apa lagi? Yang enak jenengan yang seneng apa? Ya, rica-rica bebek, entok. Basur wes mateng didangkan ya. Anaknya nasi ngomong masa engkau iki nyang bola jaluk timun, brambang, bawang, kecap.
Aduh, orang no kecap, orang no timun, kuwi yo aneh-aneh. Wis pokoknya orang no timun yang bepemadam. Kira-kira ibu-ibu sing masak judek napa mboten lho. Oh, dimasakno sing enak malah jaloke sing ora nana. Kuwi dipangan sing ana bae. Ora moh, pone ora timun moh. Aduh, dadak mlayu-mlayu ning warung ning pasar. Kaya wong ngidam kae, Pak, nggih, ngertos wong ngidam. Kula diceritani nek bojo kula sih mboten nate ngidam, anake itu ora ngidam. Ya. Pernah diceritani teman yang punya istri ngidam. Ora musim pelem njaluk pakel. Utuh pelem sing mateng, pakel. Wah, mu bangun bukan disedep gitu. Orang gelem mangan dan orang gelem mangan blas. Dijenenge bojo nggih, Pak nggih. Ngidam maning apa hamil lagi. Wis muter-muter gak ada di warung buah ndak ada, takon wong-wong sing duwe wit pelem ora nan. Ya, qadarullah itu temennya ada yang punya gitu. Jadi isih pakel urung pancen urung musime pelem. Enggak tahu dikasih 2 apa 3 bawa pulang. Seneng banget ya. Oleh ki bojone, seneng ya bojone. Ya. Dikasihkanlah kepada istrinya. Istrinya gembira, matur nuwun Mas, matur nuwun gitu. Enggak. Disawang kok kadan ora dimek kacan, disawang tok. Ditelek dak. Wis ditelek dak, ora dipangan, ora dimek. Judek sing lan iku. Wis rekas golet ora dipangan wis ditelek dak. Masya Allah. Ibu-ibu mboten nggih, Bu? Mboten benten. Ya, kembali ke ayat ini. Jadi Nabi Musa jawab begini, ketika Bani Israel itu minta sayuran, minta timun, brambang, bawang, itu atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian minta ganti dengan yang lebih tidak mutu untuk ganti makanan, jatah makanan yang istimewa, yang bagus-bagus itu? Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Sekarang kowe nang kota ben akeh ning warung yang kamu minta ada semua di sana gitu. Masya Allah ya. Jadi itu yang terjadi. Gara-gara itu, Pak, gara-gara itu waduribat alaihimudillah wal maskanah, ditimpakanlah kepada orang Bani Israel kehinaan, zillah, kehinaan, wal maskanah, dan kemiskinan, digawe melarat sisan radio bapak. Wong melarat ki mangan karo kecap tok enak, Pak ya. Sambel tok enak. Karo cowel tok enak. Ya. Godhog nodong gandul pahit terus ora usah sambelno ya ora apa-apa ya. Wes ngono pangan-pangan dan ya. Lumayan dong gandul. Krokot suket apa ini? Biasanya apa sih merambat-merambat sing digodhog ya. Ya. Nggo pecel gendot wis ngono pangan. Saya tahu gendot dimakan itu di sini apa? Nanti di Jawa Timur itu dibuangi, wong sing paten itu udah dibuang.
Seumur hidup saya itu kenal gendot dimasak itu di sini. Didol malahan. Di tempat saya itu enggak. Awalnya dulu saya nggak doyan, penyer-penyer gimana gitu loh. Kulit melinjo dimasak, ya kenalnya di sini. Ya. Tapi ya suwe-suwe kok enak gitu loh. Suwe-suwe enak juga. Ya, Masya Allah, menungso geragas, ya, apa-apa dipangan. Kita lanjut. Jadi Allah timpakan kehinaan dan kemiskinan. Di sini disebutkan walimakana alladhi jara minhum fihi akbaru dalilin ala qillati sabrihim wa ihtiqarihim li awamirillahi wa ni'amihi jazahum min jinsi amalihim. Ketika atau karena kelakuan mereka yang seperti itu, dalil atau bukti minimnya qillati sabrin, minimnya kesabaran orang-orang Bani Israel, ya, bukti bahwa orang Bani Israel itu wong sing ora sabaran, ya, dan wa ihtiqarihim li awamirillahi wa ni'amihi, dan bukti mereka itu meremehkan perintah Allah dan meremehkan nikmat Allah, gara-gara kelakuan mereka seperti itu yang menjadi bukti atau menunjukkan tidak sabarannya orang Bani Israel, ya, dan meremehkan perintah Allah serta meremehkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, jazahum min jinsi amalihim, dibalaslah oleh Allah sesuai dengan kelakuan perbuatan mereka, gitu. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Ya. Faqala, Allah berfirman, wa duribat alaihimudillah, diberi kehinaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allati tusyahid ala dhahiri abdanihi, yang kamu bisa lihat dari dohirnya badan mereka. Cuma begitu ya di tafsir. Allah alam bisa apa ini maksudnya? Kehinaannya seperti apa? Ya, disebut kehinaan allati tusyahidu ala dhahiri abdanihim, yang kamu bisa lihat lahirnya fisik mereka. Bisa kamu lihat langsung, untuk kehinaannya dilihat dari sisi lahirnya badan mereka. Wal maskana, dan kemiskinan, biqulubihim, ya, hatinya, ya. Wong miskin itu kadang-kadang bukan karena nggak punya, ya, tapi mergo atine. Ada video viral nini saben tahun bisa kurban, padahal masuk di kampung itu termasuk orang yang kelompok rondo, kalau bahasa sini ya bahasa Tamir itu rondo miskin berat, tapi bisa kurban terus.
atau yang nyelengi dan kurban. Ya. Rondo miskin berat. Ya. Kalau ditamirkan jatah zakatnya paling banyak, ya Pak, ya, di sini. Nah, itu bisa kurban terus. Karena apa? Merasa kaya, hatinya bertekad kurban. Sebaliknya, yang naiknya mobil orang tahu gelem kurban, merasa yang berhak untuk mendapat zakat dan daging kurban. Kenapa? Merasa melarang, merasa radui. Kenapa merasa radui? Butuh terus, butuh nggo maceti mobile, butuh nggo gawe garasine, butuh nggo servis, butuh nggo anak sekolah, butuh kuwabe. Wah, cukup nyong isih urung tayang kurban kayak gitu. Ya. Itu miskin hatinya. Ya. Yang miskin apa? Hatinya. Semoga jamaah yang hadir di sini dijadikan oleh Allah kaya semuanya, lahir batin. Amin ya rabbal alamin. Nah, orang yang dijadikan oleh Allah miskin hatinya itu orang hina, kehinaan batin. Kenapa? Sidik-sidik jaluk, sidik-sidik pengen diwai. Apa-apa pengennya jaluk bagian, apa-apa pengennya jaluk diwai. Nek ora diwai protes, lu catai nyong di begitu. Itu namanya miskin hati. Ya. Kalau jamaah Masjid Nurul Huda, insya Allah kaya hati. Takmire ora aweh, insya Allah ora protes. Ya Pak nggih? Protes mboten nggih? Ya, ora kebagian daging kurbannya lah tuku dewek bae. Koy masa rata yengo gitu Pak. Berarti apa? Sugih. Ora kejahatan, malah pengurusnya panitiane nyuwun sewu ketriwal ya, kakak jenengan boten terdaftar, minta maaf wis telas, wis pun telas ora apa-apa, insyaallah tayang tuku dewek gitu. Rumangsa sugih, rumangsa tayang tuku dewek. Dadi ora protes, padahal panitiane wis wedi mbok diprotes. Nah, jenengan pengen protesan apa pengen nganu? Pengen sugih? Sugih nggih Pak nggih? Pengen sugih nggih Bu? Mugi-mugi diijabahi Allah sugih sedanten. Amin ya rabbal alamin. Segitu saja. Kita lanjutkan. Nah, Bani Israel ini dibikin oleh Allah hina dan miskin. Wa ba'u bi ghadabin minallah. Dan mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wis urip rumangsa melarat, hidup dengan hina ya. Dimurkai oleh Allah lagi. Nah, ini susah ya. Hidup hina. Hina itu bisa jadi apa-apa duwe lho. Ya, motor duwe, mobil duwe, kulkas duwe, ya. Omah ya apik, tapi apa-apa kudu diwai jatah. Miskin. Yang lebih parah apa-apa ora duwe ya merasa miskin, ya, dimurkai oleh Allah lagi lah, itu lebih rakasa lagi. Ya. Kalaupun Allah mentakdirkan kita itu kurang dari sisi harta, mari kita berusaha untuk kaya hati, ya Pak nggih. Sugih atine, ya, sugih atine. Insyaallah itu lebih baik. Jadi orang lain melihatnya kita itu sugih.
Kenapa? Ya, utang diutangi. Jaluk diwehi ke wong apa-apa duwe gelem awean sugih kayane. Kayane sugih padahal batine ning mburi waduh. Nah, anak mumet ya jaluk sama Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Itu karena mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah. Wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haq, dan mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itu karena mereka itu maksiat dan melampaui batas. Ya. Begitu bapak-bapak, ibu-ibu, perilaku orang-orang Bani Israel itu selalu maksiat, durhaka kepada Allah dan melampaui batas. Kelakuan neko-neko, macam-macam, aneh-aneh. Ya. Termasuk di dalam kisah ini sudah hidup dijatah oleh Allah dengan makanan-makanan istimewa, dijatah oleh Allah minum, nggak perlu kerja, nggak perlu berpayah-payah, ora perlu dadak ngode, ora dadak jempalitan golek rezeki, bisa cepak sandang pangan papan, ya. Jaluk macem-macem, malah minta yang tidak lebih baik. Akhirnya karena sikapnya yang tidak syukur nikmat, meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan meremehkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, serta menunjukkan dalam dunia Allah Subhanahu wa taala timpakan kehinaan dan miskin hati. Ya. Bisa jadi juga dibikin miskin lahir batin. Gitu. Naudzubillah min dzalik. Itulah perilaku Bani Israel yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan berusaha menjadi hamba Allah yang banyak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjunjung tinggi perintah-perintah syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.